dilibatkan, bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pelaku dalam event-event tersebut. Nah, ya mana tahu juga ada bantuan-bantuan mungkin dari pemerintah berupa alat-alat musik tradisional. Nah, mungkin bolehlah sekali-sekali buat komunitas kami ya, karena kami belum punya, siapa tahu ada. Nah, yang itu tadi kita minjam ke desa Ambarang ya, kita belum punya, siapa tahu ada, ya boleh sekali-sekali. Nah, mungkin hanya ini sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya, karena seperti ada pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada arang yang tak hitam, dan tidak ada pisang yang tak bengkok, betul? Nah, jadi begitu juga kita sebagai manusia, tentunya tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan kita. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bagatah daun tela, babalung daun gama, minta tuah ke jubata nyamea untuk Kak Dek Dania, adil katalino, wacuramin kasaruga, basengat ke jubata. Harus. Hidu alada, Benua kuat, arus, selamat. hidu alada. Benua kuat, arus, selamat. Terima kasih. Bagi para pemuda Benua Landa atau yang pernah muda, berjiwa muda juga nggak apa-apa. Yang kami hormati Bapak Sekda, Kepala Dinas, perwakilan dari Polres, rekan-rekan ketua dan pengurus, serta anggota dari komunitas pencinta budaya Dayak Benua Landa, dan saudara-saudari sekalian, tamu undangan. Saya dengar tadi ada mengundang juga dari komunitas-komunitas lain, dari berbagai paguyuban seni dan budaya yang ada di Kabupaten Landa. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Saya mau tes juga. Tadi ketuanya udah semangat. Benua Landa. Benua kuat, arus, selamat. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Jubata, yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan pada hari ini untuk bisa berkumpul di tempat ini dan merayakan hari jadi komunitas yang kita cintai ini. Dan saya juga pada hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas pencinta budaya Dayak Benua Landa dan seluruh anggotanya. Semoga di usia 9 tahun ini organisasi ini akan semakin berkembang di masa yang akan datang, semakin banyak anggotanya, semakin berkembang kemampuannya, dan seni budaya di Kabupaten Landa bisa semakin maju dan dikenal di kalangan nasional maupun internasional. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kami pada prinsipnya pemerintah daerah menyambut baik semua kegiatan positif yang dilakukan para pemuda yang ada di Kabupaten Landa, baik di bidang olahraga, baik di bidang seni budaya, ya, maupun di bidang-bidang lainnya yang sifatnya positif. Karena memang anak-anak muda kita perlu dibina agar kita memiliki kegiatan yang baik dan memiliki kegiatan yang bisa memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Anak-anak muda itu memegang peranan yang sangat penting. Nah, oleh karena itu harus dibina dan diarahkan ke arah yang benar. Jangan sampai terjerumus pada berbagai persoalan ya, kenakalan remaja, narkoba, hal-hal lain yang tidak produktif sehingga merusak anak-anak muda kita. Anak muda itu punya banyak energi. Beda dengan saya, kalau saya sudah 4.0. Sudah masuk 40 tahun. Jadi kalau umur 20-an, belasan tahun, itu semangatnya masih tinggi, energinya banyak, nggak ada capeknya ya.
malam begadang, pagi sudah ada acara lagi, besok lanjut lagi, itu masih kuat. Kalau yang pernah muda biasanya perlu istirahat dulu. Ya, tapi hal yang energi yang banyak ini harus digunakan untuk membangun bangsa, untuk mengembangkan diri sehingga bisa menjadi orang yang sukses, sehingga bangsa ini bisa maju. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman KPBDPL dan semoga ini bisa terus berkembang. Untuk pembinaan lebih lanjut ke depan, ya saya kira memang banyak sekali hal yang masih menjadi kekurangan di Pemda. Mungkin selama ini bantuannya belum seberapa, ya mudah-mudahan ke depan bisa terus kita tingkatkan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Landak. Sejak awal saya menjadi bupati, memang saya perhatikan di Landak, ya udahlah di Ngabang deh. Kayaknya anak muda kita kurang sibuk. Jadi akhirnya ya cuma nongkrong, ngopi. Kalau udah mulai gelap, kopinya ganti jadi yang bening-bening. Nah, oleh karena itu harus dibuat sibuk. Itulah sebabnya walaupun duit terbatas, kami mencoba untuk membuat stadion indoor yang ada di depan itu. Harapan saya ke depan nanti Dinas Pemuda dan Olahraga melalui tempat yang sudah kami sediakan itu menjadi semacam community center, ya. Jadi di situ nanti kita punya klub badminton, voli, yang judo, yang karate, yang apa. Yang intinya di mana itu menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda melakukan kegiatan yang positif. Nah, tapi karena duitnya terbatas, ngerjakannya dicicil, ya, udah hampir jadi dan mungkin tahun depan sudah bisa dipakai. Nah, untuk itu nanti teman-teman sekali-sekali kalau mau latihan di tempat yang lebih luas atau mau ada event perlu latihan, ya mungkin bisa memanfaatkan itu. Dan atau mungkin nanti kapan mudah-mudahan COVID sudah berlalu mau perform ada tempat, ya kan, mau tampil gitu ya. Karena sekarang nggak ada gitu. Jadi kalau hujan bubar gitu. Jadi misalnya mau dibikin di lapangan gitu, ya udah kalau hujan nggak ada penontonnya. Tapi kalau kita punya tempat yang representatif semacam stadion begitu, kita bisa bikin festival budaya, kita bisa bikin pentas-pentas seni di tempat yang representatif. Itulah sebabnya saya ngotot kita harus punya stadion indoor seperti itu. Selain untuk olahraga, bisa juga untuk seni dan budaya. Kalau Romo Rubini mau bikin wisuda nanti sudah bisa lebih besar di situ, ya kan? Ya, tapi tempatnya baru satu, ya terbatas. Nah, itulah yang ada, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak Tebo ini kan di rumah sakit ya? Nah, jadi kan tahu tuh Pak Direktur tuh sekarang kegiatannya ada judo, ada kendo, ada band. Ya, Pak Direktur tuh ngasih contoh bahwa memang kegiatan aktivitas-aktivitas seperti itu tuh perlu. Nah, kalau teman-teman di sini pencinta budaya Binua Landa ini punya kegiatan seni budaya, ya monggo dikembangkan, dibina, dilatih anak-anaknya. Yang mungkin tadinya nggak bisa main musik, bisa main musik. Mau apa kegiatan ke depan dibuat secara rutin tiap minggu. Nah, silahkan diatur. Saya kira tadi Pak Tebo sudah membahas mengenai daripada di Google sama Ibu Bupati, dia sudah memberikan namanya definisi budaya. Jangan sampai dia punya organisasi yang namanya budaya, tapi dia nggak hafal apa artinya budaya. Nah, aspek-aspek dari budaya tadi sudah disebutkan, ada 7 dan itu memang ya tiap peneliti, tiap ahli punya pendapat masing-masing. Tadi yang dikutip menurut siapa saya lupa tadi. Nah, jadi namanya definisi itu kan bisa lihat dari berbagai ahli. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara budaya ya tadi ada lagu, ada olahraga, ada kerajinan, ada cara hidup dan sebagainya. Nah, oleh karena itu malu kalau kita bergabung di komunitas pencinta budaya Dayak Binua Landa kalau kita nggak tahu apa-apa saja yang menjadi budaya di Kabupaten Landak. Bagi masyarakat Dayak apa sih budaya? Nah, oleh karena itu ya mungkin selain daripada kegiatan seni budaya, diskusi-diskusi berkaitan dengan budaya juga menjadi sesuatu yang penting. Karena kita sering sekali ada pengalaman seperti misalnya kita ribut dengan Malaysia tuh. Kenapa? Gara-gara wayang, batik yang baru-baru ini kan. Nah, hal-hal seperti itu bisa diklaim oleh orang lain atau memang sebenarnya akarnya tuh ada di mana? Bisa jadi memang ada di Malaysia, ada di Landa gitu. Tapi kan itu semua perlu penelitian.
Nah, sebelum kita masuk ke penelitian, ya mungkin kita perlu diskusi secara sehat yang berkaitan dengan apa-apa saja yang harus digali menjadi kebudayaan dari Kabupaten Landak. Pemerintah daerah sudah berupaya melalui Dinas Pendidikan. Kita secara nasional sudah diakui untuk beberapa hal yang memang secara original itu memang milik Kabupaten Landak. Contohnya yang sudah dapat pengakuan dari negara, Nyangahat. Ya. Jadi sejak saya menjadi bupati ada beberapa yang memang kita usulkan di tingkat pusat supaya nggak diambil orang lain. Ya, jangan nanti ada yang ngaku dari tempatnya gitu. Nah, kalau Nyangahat itu sudah diakui, itu memang dari Kabupaten Landak. Apa lagi ya Pak, saya sudah lupa saya. Tumpang Negeri. Kemudian apa lagi? Jonggan, itu sudah masuk kita punya. Nah, ini apa lagi? Teman-teman mungkin dari komunitas KPBDBL punya usul. Ayo kita sama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Landak kita usulkan agar diakui oleh negara sebagai miliknya Kabupaten Landak. Jangan sampai diambil orang lain. Tepuk tangan dulu dong untuk bupati. Ya kerja bupati ya gitu-gitu. Nah, ada satu lagi yang belum saya lakukan dan sampai hari ini belum selesai karena sedang kami urus, adalah pendaftaran hal-hal yang berkaitan dengan budaya di Kumham untuk hak kekayaan intelektual. Sama juga itu haki ya. Jadi apa-apa yang mau kita daftarkan gitu. Misalnya mau daftarin tumpi, harus buktikan tumpi itu memang punya orang Dayak, bukan hanya punya apa bedanya tumpi Dayak dengan tumpi Madura. Baby Madura juga percaya aku bikin tumpi nah apa bedanya? Mungkin bahannya beda, ya kan? Cara membuatnya beda, filosofinya apa artinya tumpi bagi mereka dan bagi kita apa? Gali dong. Ya, bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Landak itu bisa kita daftarkan. Gitu. Misalnya mau spesifik, misalnya mau mendaftarkan hak kekayaan intelektual tumpinya siapa gitu. Ya, itu memang terkenal gitu, enak banget, jago banget bikinnya dan entah bagaimana tuh bahan-bahannya itu ada rahasianya yang mau didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Silakan. Karena itu memang sekarang diakui oleh negara kekayaan intelektual. Kenapa? Karena barang-barang itu bisa bersifat ekonomi. Ya, sejak COVID saya harus akui saya jarang pergi kemana-mana. Lebih banyak mengatur pemerintahan dan mengendalikan pandemi COVID-19. Tapi efek sampingnya adalah saya terpaksa belanja online ya. Siapa yang sama dan saya? Siapa yang sukanya buka Shopee sama Tokopedia? Jangan bilang ini ada atribut Dayak yang pesannya dari Tokopedia. Ya kalau emang iya ya bagus juga. Saya iseng buka Tokopedia terus saya search Dayak. Terus saya search kerajinan Dayak. Saya search lagi pokoknya hal-hal yang berubah. Dan saya lihat belum ada dari tempat kita. Ya, padahal potensi kita luar biasa. Kita bisa bikin patung, bisa bikin keranjang, bisa bikin macam-macam. Ya. Nah, ini potensi seni budaya yang mungkin secara ekonomi belum kita kelola. Sebenarnya bisa menghasilkan uang. Tapi bagaimana supaya bisa berhasil, supaya bisa menghasilkan uang ya tentu harus belajar. Lihat apa yang disukai oleh publik. Jadi misalnya anyaman kita, kenapa nggak laku gitu? Mungkin terlalu monoton, bikinnya terlalu hanya biasa aja gitu. Misalnya hanya jadi keranjang untuk naruh sayur. Gimana caranya kerajinan anyaman kita itu misalnya jadi sesuatu yang menarik, jadi tempat buah, ya kan? Atau bisa jadi tempat hiasan dekorasi di meja makan. Ya. Nah ini sesuatu yang mungkin belum terpikir oleh kita. Tapi di zaman sekarang dengan persaingan, dengan kondisi ekonomi dan terbukanya dunia, ini suatu hal yang mungkin saja terjadi. Jadi siapa tahu teman-teman punya desain-desain khusus, batik Landak, motif khusus daerah Landak, daftarkan. Gak tahu caranya, hubungi kita di Pemda. Ya, jadi misalnya ini motif
motif apa namanya? Ya dipakai, ya kan? Motif apa? Entahlah ya, motif pakis kah, rabung ke, pokoknya motif-motif Dayak itu kalau mau didaftarkan sebagai motif khas Dayak, daftarkan di Kementerian Kumham. Jadi hanya orang Dayak Landak yang punya motif itu. Misalnya yang di Anoto yang diperiksa itu ada motif kamang. Udah ada belum yang mendaftarin? Nah, kalau kita bisa membuktikan itu adalah asli punya orang Landak, kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Tangkit. Apa bedanya Madau sama tangkit? Bengkok. Tangkit bengkok, betul kan? Betul kan? Mandaunya orang Kaltim kan lurus. Mandaunya orang Kapuas Hulu Melawi kan lurus. Udah pernah didaftarkan belum? Itu sebagai miliknya orang Landak. Ya. Jadi peran kita zaman sekarang berkaitan dengan seni dan budaya salah satunya adalah berkaitan dengan pengakuan itu sebagai milik intelektual, hasil dari proses budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi teman-teman yang ada di Kabupaten Landak harus memiliki wawasan, pemikirannya harus sampai ke sana supaya kita berkembang menjadi lebih baik.
Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Bidua Landa. Bidua kuat. Arus. Selamat. Kami dari komunitas pencinta budaya Dayak Bidua Landa pada hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-9. Ya, pada kesempatan ini kami ingin memberikan motivasi dan juga mungkin pesan dan juga mungkin semangat buat abang kami, buat orang tua kami, yaitu Bapak Silvanus Baragi, ya, sebagai ketua Sanggar Bidua Garantuk yang ada di Sintang, yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan Bang Silvanus cepat pulih, ya, tetap semangat dan tetap terus berkarya di bidang seni dan budaya. Dan pada kesempatan ini kami ingin mempersembahkan sebuah lagu yang dulu pernah kita rilis bersama, yaitu lagu Tanah Bidua Garantuk. Selamat menyaksikan. Musik. Ya, lagu ini kami persembahkan khusus buat abang kami, Silvanus Baragi. Tetap sehat, Pak. Siapa? Agak mundur. Ayo ngadiri pajalannya dosi asam bayar. Coba dengaran kami kenalan, kami pecinta budaya daya, kami pecinta budaya daya. Bisa sungai cakta payah untuk jengok ke Aika daya. Coba dengaran pantun kunian, pantun angkat adat budaya, pantun angkat adat budaya. Oke semuanya. Anak kamare jubatan, patut diri jaga. Selamat air tanah bukit Panamu, tanah Bidua Garantuk. Totong adat katurunan, zaman ngayo ulang duhari, adat diri ame dilupa, budaya diri dijunjung tinggi, budaya diri dijunjung tinggi. Uniuk rame padi, gule-gule abadari, hidup diri ini rasa kali, buatlah jadilah di barati, buatlah jadilah di barati. Tanah pamare jubata, nang patut di diri jaga. Keramat air tanah bukit Panamu, tanah Bidua Garantuk. Bidua Garantuk Kasintang, kampung Sanoring kasama masarnya, cita-cita
bunyi bintang, supaya hidup nyaman ke anaknya, supaya hidup nyaman ke anaknya. Ada kembali yang beranak sama, kampung Sanoreng kasama Magaran di tempat papan, tempat alino kita paridupan, tempat alino kita paridupan. Tanah pamare jubata, nang patut didiri jaga. Keramat ai tanah bukit panamu, tanah binua garantu. Tandanya bintang babua, banyak burung ngagoi mayangnya. Anggaran tanah batua, tanah pusaka banyak paruhannya, tanah pusaka banyak paruhannya. Backlight kana aneh cahaya. Ada kayu dan tabala, tahap sete oto damo umah. Kade ada patung kami salah, minta ampun ke diri semua, minta ampun ke diri semua. Tanah pamare jubata, nang patut didiri jaga. Keramat ai tanah bukit panamu, tanah binua garantu. Tanah pamare jubata, nang patut didiri jaga. Keramat ai tanah bukit panamu, tanah binua garantu. Tanah binua garantu, tanah binua garantu, tanah binua garantu, tanah binua garantu, tanah binua garantu. Tanah pamare jubata, nang patut didiri jaga. Keramat ai tanah bukit panamu, tanah binua garantu. Tanah pamare jubata, nang patut diri jaga. Keramat ai tanah bukit panamu, tanah binua garantu, tanah binua garantu, tanah binua garantu. Oke, tetap sehat untuk Persib Bagus, Adil Katalino, Baju Raminta Saruga, Sehat Kajumata. Di mana? Selamat.
Tiup lilinnya, boleh Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, boleh. Yeay. Potong kuenya. Kuenya, potong kuenya. Untuk ketua untuk memotong kue kemudian diberikan kepada Bupati Landa. Untuk ketua komunitas KPBDBL, Bante Bodimulang untuk memotong kue. Kuenya, Boleh diberikan kepada Bupati Landa. Ya, berikan tepuk tangan. Yang kedua boleh dipotong Pak Ketua, diberikan kepada Pak Sekda. sendoknya. Ya, berikan tepuk tangan. Selanjutnya ketiga boleh diberikan kepada Pak Kadis Porapar. Ya, berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya boleh diberikan kepada Romo Rubini. Setelah itu boleh diberikan kepada Direktur RSUD Landas. Ya, berikan tepuk tangan. Yang terakhir diberikan kepada Kapolsek atau yang mewakili. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dan secara resmi seremonial hari ulang tahun Binua Landak yang ke-9 selesai.